Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fala Akbar Putra Sopian dari jurusan teknik Prodi S1 Teknik Sipil dengan offering 13AC dan offering agama E22. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria memilih pasangan yang ideal. Untuk awalnya, menurut hadis riwayat Muslim yang berasal dari kata Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, karena hartanya. Lalu, yang kedua, karena kedudukannya. Yang ketiga, karena parasnya. Dan keempat, karena agamanya. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghendaki kamu sebagai seorang Muslim harus memilih karena agamanya. Sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Menurut hadis ini, untuk kriteria wanita yang dinikahi untuk yang 3 pertama itu, yang menurut hartanya, kedudukannya, dan parasnya, itu tidak kekal atau fana. Karena harta, kedudukan, dan parasnya itu lama-kelamaan akan pudar dan sirna. Sementara untuk yang keempat, karena agamanya, sebagai seorang Islam, maka jika seorang wanita memiliki agama Islam, maka dari hal tersebutlah itu akan menjadi kekal. Maka sesuai dengan isi hadis tersebut, yang harus menghendaki untuk memilih agama yang sama, maka dapat disimpulkan untuk kriteria pasangan yang ideal menurut agama Islam adalah, yang pertama adalah memiliki agama yang sama. Karena dengan memiliki agama yang sama, maka segala kewajiban, larangan, serta kewajiban dalam kehidupan sehari-hari akan bisa dilalui dengan bersama dan tidak menimbulkan konflik untuk kedepannya. Lalu yang kedua adalah pasangan yang memiliki kedudukan yang sama atau sederajat. Karena jika seorang pasangan yang salah satunya memiliki derajat yang lebih tinggi, sementara yang satunya lagi memiliki derajat yang agak sedikit rendah, maka pasangan yang memiliki derajat yang lebih rendah itu akan seolah-olah merasa menjadi seperti seorang yang disuruh-suruh, atau mungkin yang harus menaati segala peraturan yang disampaikan oleh pasangan yang memiliki derajat yang lebih tinggi. Maka karena itu, dengan memiliki derajat yang sama antara satu sama lain, maka akan tidak memberatkan bagi kewajiban satu sama lain. Lalu yang ketiga adalah kesamaan atau kesetaraan dalam harta atau kekayaan. Sama seperti sebelumnya, jika seorang pasangan yang salah satunya memiliki harta atau kekayaan yang bertumpang tindih, maka yang memiliki kekayaan yang lebih tinggi akan merasa lebih berkuasa daripada yang memiliki kekayaan yang lebih rendah.
Maka dari itu, dengan kekayaan yang setara atau sebanding, tidak membuat perbedaan lebih di antara masing-masing. Lalu yang keempat yaitu adalah dalam pendidikan. Dalam pendidikan yaitu dapat dikatakan dalam proses berpikir, maka seorang pasangan harus memiliki cara berpikir atau pendidikan yang dapat dikatakan sama seperti tadi, setara atau sebanding. Karena jika kembali lagi seperti sebelumnya, salah satunya memiliki cara berpikir yang lambat atau mungkin tidak berpikir cepat seperti pasangannya, maka hal tersebut dapat memberikan perbedaan di antara masing-masing dan tidak menciptakan ketentraman antara satu sama lain. Lalu yang kelima yaitu adalah dari latar belakangnya. Karena dengan latar belakang yang tidak terlalu beda atau setara, maka tidak akan menimbulkan rasa sungkan atau lebih berkuasa di antara satu sama lain. Lalu untuk berikutnya adalah cara mencari pasangan yang ideal. Ada beragam cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan pendamping hidup. Salah satunya yang juga dianjurkan dalam Islam adalah mencari jodoh, yang disyariatkan adalah ta'aruf. Secara bahasa, ta'aruf adalah perkenalan, sementara dalam istilah, ta'aruf adalah proses pertemuan antara laki-laki dan perempuan dalam suasana terhormat, ditemani oleh pihak ketiga, yaitu orang tua dari masing-masing mempelai, dan dengan tujuan adalah mencari pendamping hidup, yaitu pernikahan. Saat ta'aruf, masing-masing pihak diperbolehkan, bahkan disarankan untuk memperlihatkan wajah calon pendamping masing-masing. Hal ini dimasukkan untuk menimbulkan kemantapan di antara masing-masing calon, agar kedepannya nanti tidak menimbulkan kekecewaan dari masing-masing calon. Jika dirasa dari masing-masing calon memiliki kecocokan, maka perlu disegerakan untuk merencanakan pernikahan untuk menghindari fitnah atau segala hal-hal yang dilarang dalam Islam. Lalu menurut saya sendiri, untuk menentukan hingga mencari kriteria pasangan yang ideal adalah dimulai dari diri sendiri. Karena dari diri sendiri harus berupaya menjadi seorang atau calon pasangan yang ideal dengan menjalankan segala kewajiban sebagai manusia dan menghindari segala larangan. Lalu setelahnya kita bisa mulai berpikir bagaimana tentang menentukan pasangan ideal kita. Untuk pasangan ideal menurut saya yaitu untuk yang pertama sesuai dengan kriteria Islam yang telah saya sebutkan di awal. Lalu untuk tambahan lain-lainnya, pasangan ideal menurut saya adalah yang memiliki pemikiran tidak terlalu tumpang tindih, agar kedepannya jika ada masalah dapat terselesaikan dengan baik. Lalu untuk bagian-bagian lain seperti paras, penampilan dan akhlak dan lain-lain, menurut saya adalah seseorang yang setara atau berimbang. Maksudnya adalah setiap calon-calon pasangan dalam segala aspeknya, kedua pasangan ini memiliki atau memenuhi aspek tersebut secara imbang atau adil. Dengan memiliki kriteria pasangan yang ideal, maka kita akan mendapat hikmah ke depannya, yaitu yang pertama adalah selalu ada dan mendukung. Terlibat ke dalam hubungan asmara yang sehat akan membuat pasangan memiliki pendukung ataupun memberi semangat di setiap saatnya. Pendukung dikala susah maupun senang,
Pasangan yang menjadi penyemangat akan siap memberikan bahunya ketika kita sedang kesusahan. Lalu yang kedua, setiap pasangan dapat berkembang menjadi orang yang lebih baik. Salah satu tanda hubungan yang sehat yakni kamu dan pasangan bisa menjadi diri sendiri tanpa harus malu atau menjaga image. Dengan begitu kalian berdua pun saling memahami dan menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Melalui cara ini kamu atau pasangan akan merasa bahwa orang yang di sisinya bisa membuat kita menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga adalah menghindari fenomena yang tidak diinginkan, yaitu perceraian. Karena perceraian dapat terjadi ketika suatu masalah yang terjadi dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan oleh kedua pasangan. Karena permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka konflik yang terjadi antara pasangan tersebut akan menimbulkan perpecahan, bahkan permusuhan. Maka dari hal tersebut, dengan memiliki pasangan yang ideal, maka untuk pemikiran lalu aspek-aspek yang lainnya dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan berumah tangga akan dapat diselesaikan dengan baik. Dan sekian untuk pemaparan materi tentang kriteria pasangan yang ideal dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.